anak-anak, Pak Tri akan membahas materi TO yang ke-6. Pak Tri akan bahas 20 soal itu yang akan kita jadikan pembelajaran untuk ke depan. Siapa tahu nanti soal-soal ini juga akan banyak muncul di UTBK. Nomor 6, proyeksi yang cocok untuk memetakan wilayah kutub Eropa dan Afrika berturut-turut adalah, ingat ya, proyeksi ada pada prinsipnya hanya ada 3. Proyeksi zenital atau asimutal, proyeksi silinder, dan proyeksi kerucut. Proyeksi silinder cocoknya untuk menggambarkan daerah sekitar Khatulistiwa atau yang bersentuhan dengan Khatulistiwa. Proyeksi kerucut, konikel, itu cocoknya untuk daerah lintang sedang, 45 derajat dan sekitarnya. Sedangkan proyeksi asimutal atau zenital untuk daerah-daerah yang sempit, termasuk juga kutub, ya. Kedua kutub bumi kita itu pakai asimutal atau zenital. Nah, maka yang cocok urutannya kutub itu asimutal, Eropa itu karena daerah sedang kerucut, dan Afrika itu karena pas di tengah-tengah dibagi oleh garis Khatulistiwa, maka itu adalah silinder. Jadi jawabannya C, ya. Asimutal, kerucut, dan silinder. Oke. Kemudian nomor 7. Gejala sosial yang dapat dideteksi secara langsung oleh penginderaan jauh adalah gejala sosial yang dapat dideteksi. Ya. Gejala sosial yang dapat dideteksi hanya bisa di pola persebaran pemukiman penduduk atau E, ya. Kenapa? Karena yang lain nggak bisa tentang penduduk, kan hanya ada B itu ya, komposisi penduduk suatu daerah nggak bisa digambarkan dengan peta ya, dengan penginderaan jauh ya, nggak bisa dilihatnya gimana komposisi penduduk laki-laki perempuan, motretnya gimana, nggak, susah ya. Kemudian pendapatan, gajinya orang kan nggak bisa digambarkan ya, itu sangat relatif ya. Jadi yang bisa adalah E, pola persebaran pemukiman penduduk. Nomor 9. Oh, nomor 7 belum ya, nomor 8 sudah, nomor 7. Gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau dinamakan, kita sudah tahu gambaran itu berarti berupa gambar, bisa peta dan sebagainya. Itu namanya citra. Sedangkan rona kan berkaitan dengan terang gelap gitu ya. Tekstur berkaitan dengan butir-butirannya ya. Kasar, halus gitu ya. Sedangkan pola berkaitan dengan memanjang, memusat gitu ya. Kemudian situs berkaitan dengan hubungan antara satu objek dengan menjelaskan objek yang lain di sekitarnya. Nah, makanya jawaban yang paling pas nomor 7 adalah C. Nomor 8 sudah, E. Nomor 9. Proses pelapukan yang dominan terjadi di Indonesia disebabkan oleh Indonesia itu curah hujannya tinggi. Dan curah hujan itu tidak semuanya air, mengandung zat-zat atau gas-gas yang ada di udara. Maka itu yang gampang melapukan, kalau besi kehujanan terus jadi berkarat dan sebagainya. Jadi proses pelapukan yang paling dominan di Indonesia itu curah hujan. Ya. B jawabannya ya. Nomor 10. Sebagian sungai-sungai yang ada di Pulau Sumbawa, termasuk sungai Eupomeral, sudah dijelaskan Pak Tri waktu itu berkali-kali ya. Jadi ada sungai yang hanya berair pada musim penghujan. Itu di daerah NTT-NTB itu ya. Nah, termasuk di Pulau Sumbawa ya. Nah, namanya Sungai Eupomeral, termasuk di Pulau Komodo itu. Sehingga Komodo kan suka kalau musim kemarau di dasar-dasar sungai karena masih ada kelembaban sedikit kira-kira gitu ya. Nah, jadi jawabannya D, hanya berair selama masih ada hujan atau musim penghujan gitu ya.